Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberi nikmat iman, Islam, dan kesehatan bagi yang sehat. Walaupun di bulan suci Ramadan ini, di tengah maraknya virus COVID-19 ini, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberi kesehatan jasmani maupun rohani. Serta tak lupa kita juga harus menjaga kesehatan dalam mematuhi protokol pemerintah, yaitu tetap di rumah, baik bekerja, beribadah, ataupun belajar dari rumah saja. Saya Wasilatul Rafiqah, mahasiswi Psikologi Pendidikan Islam Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Baik, saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, individu, sosial, dan multidimensi dari mata kuliah yang diampu oleh Profesor Dr. Haji Marabislam MA. Pembahasan ini saya ambil dari beberapa referensi buku karangan Hadari Nawawi dan Ibn Nasril Amin. Ada beberapa pembahasan mengenai hakikat manusia, yaitu sebab yang pertama, hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Setiap manusia harus mengenali dan memahami hakikat dirinya, supaya hidupnya selama menjadi penghuni bumi maupun akhirat kelak tidak terjadi penyesalan. Untuk mewujudkan hidup dan kehidupan dirinya secara manusiawi sesuai dengan kondisi penciptaannya dan tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada semua manusia yang diciptakannya. Manusia perlu mengenali dan memahami hakikat dirinya. Mengenali dan memahami itu akan mengantarkan pada kesediaan mencari makna dan arti kehidupan, agar tidak menjadi sia-sia baik selama menjadi penghuni bumi maupun dalam kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Makna dan arti kehidupan sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu supaya dalam menjalankan hak dan kewajiban atau kebebasan dan tanggung jawab benar-benar berada dalam ridhonya. Manusia sebagai hamba Allah wajib mengabdi dan taat kepada Allah selaku Sang Pencipta. Bentuk pengabdian manusia tidak terbatas pada ucapan dan perbuatan saja, melainkan juga harus dengan keikhlasan hati. Manusia sebagai khalifah Allah di bumi ini mempunyai wewenang untuk memanfaatkan alam dan memenuhi kebutuhan hidupnya, sekaligus bertanggung jawab terhadap kelestarian alam. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, sebab selanjutnya adalah hakikat manusia sebagai makhluk individu. Tujuan manusia sebagai makhluk individu adalah memahami maksud Allah menciptakan dirinya sesuai dengan firman-Nya surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah aku. Ayat tersebut menimbulkan kesadaran untuk menyembah Sang Khalik secara tulus dan ikhlas, semata-mata untuk mengharap dan memperoleh ridhonya, agar mendapat keselamatan dirinya dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang kedua
memahami kondisinya sebagai makhluk yang diciptakan sebaik-baiknya makhluk. Tetapi ternyata juga merupakan makhluk yang diliputi berbagai kekurangan dan kelemahan. Pemahaman itu akan mengantarkan pada kesadaran supaya selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu subbagian hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial ialah manusia yang membutuhkan orang lain untuk menjalani berlangsungnya kehidupan, baik dalam bentuk komunikasi, tolong-menolong, serta bekerja satu sama lain. Individu dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Tidak ada manusia sebagai individu tanpa adanya masyarakat. Wujud hakikat manusia sebagai makhluk sosial diantaranya yang pertama, kewajiban berbuat baik, menghormati dan menghargai orang lain, amal ma'ruf nahi mungkar, serta kewajiban manusia untuk saling tolong-menolong. Kemudian yang kedua, kewajiban manusia untuk berbuat adil. Dan yang ketiga, kewajiban manusia untuk tidak berprasangka buruk, mencari kesalahan orang lain, saling menggunjing, dan saling mencaci maki. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu kewajiban manusia untuk menghargai hak hidup orang lain dengan tidak saling membunuh. Kemudian, subbab yang terakhir adalah hakikat manusia sebagai makhluk multidimensional. Manusia multidimensional itu apa sih? Manusia multidimensional itu adalah manusia yang memiliki 7 konsep dimensi dalam kehidupan. Di antara 7 konsep dimensi tersebut yaitu 1. Dimensi jasmani. Dibutuhkan badan atau jasmani agar dapat melaksanakan fungsi-fungsi dan tugasnya. Tanpa bantuan badan, jiwa tidak akan dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya seperti berpikir, merasa, dan bertindak. Pada hakikatnya, dalam kehidupan di dunia ini, bukan badan yang butuh kepada jiwa, akan tetapi jiwalah yang akan membutuhkan badan. Buktinya, hewan dapat hidup tanpa jiwa. Kemudian yang kedua, dimensi rohani atau spiritual keagamaan. Spiritualisasi rohaninya manusia merupakan tiupan fitrah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Tiupan fitrah dalam arti potensi atau cahaya dan dimensi ketuhanan darinya untuk manusia serta yang akan kembali juga nantinya kepadanya. Yang ketiga, dimensi akidah. Pada hakikatnya, tiada seorang pun manusia yang ateis. Karena dimensi akidah sudah ada pada setiap manusia sebelum ia dilahirkan ke bumi ini. Jika kita menemui manusia tidak beragama dan ateis, pada hakikatnya itu adalah penyimpangan saja. Selanjutnya, dimensi sosial. Manusia dilahirkan dalam keadaan lemah sekali, serta sangat membutuhkan bantuan sosial lingkungannya untuk bisa bertahan hidup. Karena jika manusia tidak memiliki dimensi sosial dalam hidupnya, niscaya umat manusia sudah punah di bumi ini. Kemudian yang kelima yaitu dimensi akhlak. Akhlak merupakan salah satu dimensi pokok dalam kehidupan manusia. Menurut Islam, maka akhlak dalam Islam menjadi penentu kualitas, harkat, dan martabat manusia. Lalu yang keenam yaitu dimensi akal. Akal adalah salah satu-satunya yang meninggikan manusia dari malaikat dan hewan.
karena dengannya kualitas manusia menjadi bertambah tinggi dan kedudukannya di bumi. Oleh karena itu, Islam sangat menghargai akal dan memuliakan kedudukannya. Kemudian yang terakhir yaitu dimensi estetika. Dalam Islam, banyak ajaran yang berhubungan dengan dimensi estetika dalam kehidupan manusia. Ajaran Islam menyeru umatnya untuk hidup bersih, suci, tertib, indah, dan mencintai aktivitas kesenian dalam kehidupan manusia sebagai cara untuk memenuhi keperluan dimensi estetikanya. Baik teman-teman sekalian, ketujuh dimensi atau aspek kemanusiaan itu merupakan kepribadian manusia dalam Islam yang harus tumbuh kembang dalam keseimbangan, kesatuan, ikatan, serta saling melengkapi dan menyempurnakan di antara satu dan lainnya. Demikianlah sekilas tentang hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, individu, sosial, dan multidimensi. Semoga bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kehilafan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.